Halo semuanya, jadi hari ini merupakan rilisnya trailer dari Ultraman Blazer. Trailer sih, bukan trailer belum. Jadi kita nggak bisa ngelihat sedetail itu sebenarnya, tapi di teaser trailer udah cukup terlihat banyak informasi, so mari kita lihat aja seperti kayak gimana sih trailernya. Sebenarnya gue udah lihat sih. Cuma mari kita bahas lah ya. So, ini trailernya udah ada di YouTube Suburaya 2 menit 10 detik. New series Ultraman Blazer coming July 8 worldwide. Is it going to be on the Suburaya official channel? I hope so. So, langsung aja kita mulai. Gue udah nonton sebenarnya beberapa kali, bahkan gue udah review sebenarnya di Twitter, tapi kita lihat. Well, ini bumper dari Ultraman buat gue keren banget sih. Kecil dikit kali ya. Oke, let's go. Gue udah lihat teasernya juga, by the way. Gue nggak bikin reaction because it was really short. Oke, the skydiving scene. I don't know why, but tapi kita lihat di sini benar-benar dark tone-nya ini dari teasernya, teaser Ultraman Blazer. He came from the brilliant light. Oke. Dengan dengan pakaian kayak tadi terlihat lebih realistis dan Blazer Stone, guys. Dan ini alat perubahannya. I don't know, Blazer Riser, nggak tahu lah. Oh, Blazer Brace namanya, gue lupa. Oke. Would you hear that grunt, that deep grunt? Just like Ultraman Z, man. Code name for the unintended giant Ultraman. Nah, ini merupakan shot-shot yang menurut gue menarik dari, dan itu merupakan hal yang menarik juga dari teaser trailer ini. Nanti kita bakal bahas setelah ini. Gento Hiruma. Ini human host atau human form? Gak tahu. Ini juga Earth Garen. Jujur ya, vibes-nya tuh kayak The Next. Sebenarnya kalau misalnya gue ngeliat cara dia berantem dan cara dia mengontrol dirinya sendiri, kayak gue ngeliat dia kayak agak sulit mengontrol dirinya sendiri. Itulah kenapa ada scene dia teriak gitu. Dan tadi gue ngeliat dia megang senjata, I don't know what that is. Coming July 8th, 2023. I don't know where, tapi gue harap bisa ditonton di channel seperti biasa. Biasanya sih jam 7:30 pagi ya. Ada beberapa hal yang menarik banget buat gue. Kita langsung aja ke poin-poinnya kali ya. Salah satunya adalah dari grandnya. Seperti kalian bisa dengar ya di mulai dari sini. Blazer Stone kan di, ya ini juga sih Blazer Kalian dengar gerannya ya. Gerannya tuh dalam banget. Mengingatkan gue ke Ultraman Z, guys. Dan nanti kita dengar dia ngeroar. Bener-bener teriak gitu, guys. Itu merupakan salah satu hal yang sangat menarik buat gue somehow. Karena itulah kenapa gue bilang it gave me Ultraman the Next vibes somehow. Karena kalau misalnya gue lihat dari gerak-geriknya si Blazer ini, kayak si Gento Hiruma ya, dia kayak agak sulit untuk mengontrol si Blazer ini. Dan ya, terus kalau misalnya kalian lihat juga, itulah kenapa gue nanya kayak ini ada hubungan sama Ultraman Z apa enggak, karena dari Blazer Stone-nya ini sangat-sangat identik, sangat-sangat identik sama Ultramedal. Jadi kayak mirip juga secara desain. Enggak mirip sih. Cuma apa ya, gue ngerasa kayak ini ada sesuatu nggak nih di Ultraman Z. Yang katanya si Ultraman Blazer ini coming from planet M421. Yang dimana kalau Line of Light itu M78. Itulah kenapa benar buat gue menarik, karena seinget gue tuh Ultraman Z itu justru dari M78 sebenarnya, bukan dari M421. Ya,
Itu hal menarik pertama. Kedua, yang menarik buat gua dan gua notice adalah lu denger sound effect ini, guys. Nanti. Nanti pas dia berubah lu dengerin. Laser Brace. Buat gua itu Showa banget sih. Feel dari sound effect itu udah Showa banget buat gua. Dan gua as a Heisei man ya kan, maksudnya gue lahir tahun 2000 di mana Kuga rilis. Sebenarnya dalam hati gue tuh gue prefer Showa, maksud gue dari segala macam. Salah satu sound effect tuh gue lebih suka Showa dibanding Heisei sebenarnya. Dan I really approve this shit, you know. Jadi gue sangat-sangat tertarik gitu. Bakal kayak gimana ini Blazer Brace-nya. Dan yang gue notice satu lagi adalah nggak ada announcer. When was the last time we got no announcer on a transformation shit? Kapan terakhir kali kita dapat kayak gitu? Zero sih. Tapi Zero kan bacot. Ya hitunglah Mebius gitu. Udah berapa tahun lalu? 2006 coy gitu. Sekarang 2023. Gue sangat-sangat tertarik sama hal itu. Dan ketiga yang gue notice adalah kapan terakhir kali kita dapat human host atau human form yang mukanya tua, Pak. Seingat gue juga di Mebius gitu. Karena enggak sih sebenarnya. Siapa namanya yang di Ultraman Decker, guys? Itu juga cukup tua sih mukanya. Tapi maksud gue yang ada di seriesnya secara screen time-nya banyak gitu. Mebius tuh maksud gue si Zofi, siapa nama kaptennya tuh gue lupa, yang udah meninggal juga aktornya. Dan seingat gue dan sebacanya gue adalah karakter si Gento Hiruma ini merupakan kapten dari Scarred. Sekarang nama satuannya Scarred. Gue lupa kepanjangan apa, intinya Scarred gitu. Jadi ya, dan kapan terakhir kali kita dapat kapten yang jadi Ultraman, ya itu si Kapten Mebius itu, benar si Kapten Mebius itu. Sakomizu ya, nama karakternya sing gue Sakomizu, Captain Sakomizu. Nah, waktu itu dia jadi Zofi kan. Ya udah cukup lama juga gitu. Hal yang sangat menarik gitu dari trailer ini juga ada shot-shot yang menurut gue nih, gue tunjukin aja di sini deh. Ada shot-shot yang menurut gue sinematografinya nih, menurut gue harusnya adanya di movie Ultraman, bukan series Ultraman. Di sini nanti. Dua shot ini nanti nih. Mana ya? Nah ini, satu, ini dua. Gue ngelihat dua scene itu kayak, they should be on the series Ultraman. Itu harusnya ada di movie Ultraman. Feel-nya tuh movie Ultraman banget soalnya buat gue. Which is sangat-sangat menarik gitu. Karena sebagai gue yang nonton New Gen Ultraman, kebanyakan memang mereka menekankan di sinematografi yang unik gitu. Kalau kalian nonton Ultraman Z ada banyak, kalau misalnya kalian nonton Trigger juga sempat ada beberapa, dan Decker juga di episode 1 tuh, itu kan sinemanya bangke banget kan. Ya. Jadi sangat-sangat menarik bagaimana mereka develop angle-angle kamera yang bakal mereka pakai gitu, karena sutradara dari Ultraman Blazer ini juga merupakan sutradara favorit gue di Ultraman New Gen. Sir nggak tuh? Kiyotaka Taguchi itu gue demen banget sama dia, karena kalau misalnya kalian lihat series-series yang didirect sama dia merupakan hampir semuanya itu series-series New Gen favorit gue. Seingat gue ada Ultraman Orb di situ, dan ada Ultraman Z juga gitu. Itu kan dua series yang gue suka banget secara series loh guys, maksud gue secara keseluruhan gitu. Jadi sangat-sangat menarik bakal kayak gimana Kiyotaka Taguchi men-treat Ultraman Blazer ini. Dari yang gue lihat juga tone-nya ini bakal lebih dark dibanding Ultra sebelumnya, terutama Decker dan Trigger yang gitu, buat bener-bener bocah banget, which is gak masalah, toh juga Ultraman memang salah satu targetnya bocah. Sebenarnya Ultraman tuh buat semua umur sih, tapi ya. Nah, gue penasaran nih Ultraman Blazer kayak gimana. Gue lupa matiin ini guys, bentar. Running text-nya gue lupa matiin. Ya, ini juga RPM, kenapa ada di sini? Ya udah biarin deh. Menurut kalian gimana tentang Ultraman Blazer ini? Yang agak janggal di gue sebenarnya adalah Project New Gen
New Generation dari Ultraman 3 dan Dyna tuh udah kelar kan. Nah, Ultraman Gaia nggak mereka lanjutin. Ini ada apa? Gue penasaran mereka mau ngapain. Kekonsistenan mereka berhenti di situ, nggak tahu kenapa. Mungkin emang mereka mau explore yang lain, eksperimental. Mungkin Suburaya is trying to be experimental. Ya, selama marketingnya oke, selama worldwide-nya oke, buat gua ya nggak terlalu masalah. Toh menurut gua Gaia tuh nggak perlu ada new gen-nya, apalagi dalam satu series ada 2 Ultraman, yang dimana ada Agul di situ. Masa iya lu mau lihat New Generation Agul? Mau lu apain tuh Agul kalau misalnya di new genin? Jangan ya, menurut gue sih jangan. Jadi udah pas banget di Suburaya. Ya sudah, Trigger Decker berlalu biarlah berlalu. Di sini ada Blazer. Gue bakal penasaran banget Blazer mau diapain. Mungkin ada beberapa hal yang gak gue suka juga kok dari Blazer. Mungkin kalian lihat gue gak terlalu excited atau gimana. I will set my expectation low, really low, karena ya udah aja gitu buat gue ya. Karena 2 season terakhir gitu. Gue gak bilang jelek loh ya. Oh ya, hal yang gak gue suka salah satunya itu desain, sebenarnya udah jelas ya. Secara teaser dari desain tuh gue suka banget padahal dari teaser ya, karena kan belum kelihatan warnanya kali ya, dan belum kelihatan komposisi desainnya kayak gimana. Itu sama sekali bukan taste gue banget gitu secara desain Ultraman sih basically. Secara desain Ultraman tuh sangat tidak Ultraman tuh satu. Secara kombinasi warna gue juga kurang suka. Tapi kan itu kalau desain selera ya. Itulah kenapa gue harap sebenarnya gitu. Desain gue nggak terlalu suka, tapi di teaser trailer itu dari 2 shot yang barusan gue lihat, yang gue bilang seharusnya ada di Ultraman yang movie bukan series, itu kebantu banget gitu desainnya. Jadi nggak terlalu bukan nggak terlalu, tapi lebih ke jadi ya gue harap dengan adanya sinematografi yang oke banget bisa bantu desainnya dan bisa bantu gue buat nonton Ultraman Blazer nanti. Ya, gue penasaran banget nih mau diapain nih Ultraman Blazer. Apakah dia, apalagi dengan membawa-bawa planet yang baru ya kayak M421 nih, bakal menarik banget. Backstory itu yang gue butuh sih, backstory yang menarik bakal bikin karakternya jadi lebih oke. Backstory Ultraman, backstory si Gento Hirumanya sendiri, apalagi dia jadi kapten di seriesnya, which is kalau kata kapten ya berarti kan lebih dewasa dong gitu. Ya, gue juga penasaran sih Suburaya dengan Ultraman Blazer ini mereka ngincer market dewasa, berarti ya otomatis ceritanya juga nggak main-main gitu. Kalau kalau misalnya kalian, gue terakhir nonton Ultraman dewasa kapan anjir? Ultraman Nexus coy. Itu juga dipotong mau nggak mau gara-gara rating yang rendah kan. Nexus itu 2004. Udah lama banget gitu ya. Ini I think they bringing Heisei the early Heisei back. Gua rasa dan gua harap. Karena sebenarnya Reiwa, maksud gua New Gen is not a bad thing sih. Kita harus nyoba hal yang baru, tapi ya me as a Heisei man ya kan, lahirnya di era-era Heisei dan punya soul Showa, sangat berharap itu semua kembali. Zaman-zaman Ultraman 3, Ultraman Dyna, Ultraman Gaia, bahkan Ultraman Nexus dengan tone yang seperti itu, sangat berharap itu semua untuk kembali. Ya, overall gue gak ada komen lagi, gue cuma mau nunggu episode satunya tayang tanggal 8 Juli, katanya sih worldwide ya. Gue harap ya bisa ditonton di YouTube seperti biasa, karena Suburaya kan lebih baik daripada siapa guys. Nah, gue nggak mau bikin ketubiran Tokusatsu. Tokusatsu emang ada tubir ya antar fandom. Emang kayak Wota enggak kan? Tapi ya hope for the best untuk Ultraman Blazer dan Suburaya juga dengan project-projectnya. Masih ada Regulus, masih ada ini Blazer, dan nanti juga bakal tayang Ultraman Netflix bulan apa gue lupa, sial. Tapi yang pasti sekarang gue belum ada
gue belum subscribe Netflix guys, jadi gue belum bisa lanjutin season 3 dari Ultraman Netflix. Jadi itu aja dari gue sebenarnya. Gue nggak ada komentar lagi, video ini cukup lama. Please like, comment, share, subscribe, komen yuk. Ini udah lama banget gue nggak bikin video tokusatsu di channel ini, yang sebenarnya channel ini juga merupakan channel tokusatsu, bukan sebenarnya channel JKT48 juga sih, tapi kan originnya ya tokusatsu gitu. Jadi ya, menurut kalian gimana? Kita komen di bawah. Bagi yang mau request juga boleh Sauriado sebagai 24 FYI dari kemarin, kalau misalnya kalian lihat notifikasi atau muka gue di HP kalian di notif YouTube kalian, memang gue lagi rajin-rajinnya live stream terutama di bulan April ini. Tetapi untuk tanggal 21 dan 22 tidak akan melakukan live stream karena ada lebaran. Jadi mohon maaf lahir batin juga buat teman-teman ya penonton channel saya gitu. Maafin muka saya yang kurang enak dilihat juga gitu. Jadi ya udah, itu aja dari gue. Terima kasih semua. Respect all tokusatsu and thank you. Udah lama banget gue gak begitu. Feels so good.